Cerita berlanjut, setelah Yan Tiehu dengan penuh amarah berniat untuk mengejar monster ikan di Danau Tianqi yang telah menelan Gu Xuanchen, namun, bawahannya menenangkannya. Dari belakang, Golden Sword Sun menertawakannya, haha, dewa membantuku, ikan monster Danau Tianqi ini dapat menelan kekuatan segala hukum, dan tubuh fisiknya juga tak tertandingi. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa kedua orang itu akan mati, aku pikir sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Berhentilah menjadi anjing bagi tuan barumu itu. Yan Tiehu hanya bisa terduduk lemas menyaksikan Gu Xuanchen yang dibawa pergi ikan besar. Dengan aura membunuh, Yan Tiehu berbalik melirik ke arah Golden Sword Sun. Kau, Suzy, apa kau sedang ingin mencari kematian? Dan Yan Tiehu langsung melesat menyerang ke arah Golden Sword Sun. Aku akan memotongmu hidup-hidup hari ini. Melihat serangan itu, Golden Sword Sun hanya berdiri santai menatapnya, dan menanggapi, Pak Tua, apa hanya dirimu saja ingin membunuhku? Dan dengan santai, Golden Sword Sun menunduk menghindari serangan itu. Melihat Golden Sword Sun yang begitu sombong, Yan Tiehu mengatakan, lebih baik kau jangan terlalu sombong. Setelah berhasil menghindari serangan itu, Golden Sword Sun bergegas berniat mengambil mutiara spiritual pengorbanan surgawi di sana. Kau terlalu lambat, mutiara ini adalah milikku sekarang. Haha, apa kau mengerti? Dan tak menunggu lama, dia telah berhasil mendapatkan mutiara spiritual pengorbanan surgawi. Dengan cepat, Golden Sword Sun mengaktifkan kekuatan mutiara spiritual pengorbanan surgawi. Ayo, mutiara spiritual pengorbanan surgawi, biarkan semua orang melihat seberapa besar kekuatanmu. Aura penindasan yang cukup kuat langsung menyebar ke arah kelompok Yan Tiehu dan menekan mereka semua. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan wajah bengis, Golden Sword Sun menatap ke arah mereka, dan mengatakan, hehehe, orang tua, kau akan segera mati hari ini. Di bawah tekanan mutiara spiritual pengorbanan surgawi, para anggota kelompok Yan Tiehu sama sekali tak bisa melawan, dan hanya bisa berusaha bertahan dari tekanan kekuatan tersebut. Namun, tak berhenti sampai di situ, Liu Yuyan juga mulai menyerang ke arah mereka yang sedang berusaha bertahan. Hati-hati. Dengan cepat, Liu Yuyan langsung menebas para anggota kelompok Yan Tiehu menggunakan pedangnya. Golden Sword, biarkan aku membantumu. Menyaksikan Liu Yuyan yang mulai membantai para anggota kelompok Yan Tiehu yang sudah tidak bisa melawan, Golden Sword Sun seketika tertawa lepas. Haha, kerja bagus, tangkap mereka semua untukku, hari ini adalah hari yang baik bagiku. Akan tetapi, tanpa Golden Sword Sun sadari, mutiara spiritual pengorbanan surgawi yang berada di atas kepalanya mulai bergetar seperti sedang ketakutan. Dan tak berselang lama, mutiara tersebut secara tiba-tiba melesat ke bawah menghantam kepala Golden Sword Sun dengan cukup keras. Apa? Menyaksikan kejadian itu, sontak membuat ketiga pemimpin faksi besar, Dong Fenghai, Liu Yuyan dan Chen Botao terkejut dibuatnya. Apa yang terjadi? Sementara Golden Sword Sun langsung tersungkur di dasar Danau Tianqi akibat terkena hantaman mutiara spiritual pengorbanan surgawi tersebut. Tidak, mutiara spiritual pengorbanan surgawiku. Sedangkan mutiara spiritual pengorbanan surgawi tersebut jatuh ke tangan orang lain yang baru saja muncul di sana. Dan orang yang mengambil mutiara spiritual pengorbanan surgawi dari tangan Golden Sword Sun adalah Tian Yuan. Hehe, mutiara spiritual pengorbanan surgawi, benda ini milikku. Mendapati orang yang mengambil mutiara spiritual pengorbanan surgawi adalah Tian Yuan, atau roh pohon Tian Yuan, ekspresi mereka bertiga seketika berubah serius. Apa? Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yan Tiehu mengatakan, pada akhirnya, aku masih harus merepotkan Nona Tian Yuan untuk mengambil tindakan. Aku benar-benar merasa malu. Tian Yuan menoleh ke belakang, dan menanggapi, tidak masalah. Jika aku asal bertindak, aku akan dengan mudah menarik perhatian alam atas. Jadi aku juga ingin berterima kasih kepada keluarga Yan atas pengertian dan kerja kerasnya. Setelah menanggapi perkataan Yan Tiehu, Tian Yuan melirik ke arah para pemimpin dari 5 faksi besar di sana, dan mengatakan, orang-orang dari 5 faksi sebenarnya merencanakan hal seperti ini untuk membunuh Gu Xuanchen. Kalian benar-benar sungguh sangat berani, dan tanpa banyak basa-basi lagi,
Tian Yuan langsung mengaktifkan mutiara spiritual pengorbanan surgawi tersebut. Tak menunggu lama, mutiara pengorbanan surgawi mulai aktif di sana, dan aura dari tubuh Tian Yuan juga mulai bergejolak, dan dia berteriak, "Kalian semua akan tetap tinggal di sini hari ini." Melihat Tian Yuan yang sudah bersiap menyerang mereka, Chen Botao bergegas menginstruksikan para rekannya untuk segera melarikan diri. "Hei, jangan melawan dia, semuanya ayo kita segera mundur." Menerima instruksinya, para pemimpin dari kelima faksi besar, Golden Sword Sun, Liu Yuyan, sambil membawa He Feng yang sedang tak sadarkan diri. Dong Feng Hai juga Chen Botao bergegas melesat pergi melarikan diri dari sana. "Haha, kalian dapat terus berjaga menunggu putra suci di Tianqi ini." Mendapati para pemimpin dari 5 faksi besar ingin melarikan diri setelah membuat Gu Xuanchen ditelan monster ikan danau Tianqi, Yan Tiehu jelas tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan cepat, Yan Tiehu melesat maju menyerang ke arah Chen Botao. "Anjing tua Chen, kamu sudah berani menyakiti putra suci tapi kau masih berpikir untuk melarikan diri, tinggalkan hidupmu di sini." Mendapati serangan Yan Tiehu ditujukan padanya, Chen Botao berusaha menahan serangan pukulan tersebut, menggunakan kedua tangannya. Sialan. Akan tetapi, karena serangan pukulan Yan Tiehu yang cukup kuat, mengakibatkan Chen Botao yang mencoba menahan serangan itu, justru langsung terlempar ke belakang dengan cukup keras. Tubuh Chen Botao terus terlempar ke belakang, sebelum dihentikan oleh Golden Sword Sun yang membantu menahan tubuhnya. "Sial, Patua, kau benar-benar sangat berat." Beberapa saat kemudian, para pemimpin dari 5 faksi besar telah berhasil keluar dari dalam danau Tianqi, dan dengan sekuat tenaga, mereka langsung melesat pergi melarikan diri dari kejaran Yan Tiehu. Yan Tiehu sebenarnya masih ingin terus mengejar mereka, akan tetapi, Tian Yuan memintanya untuk membiarkan saja mereka melarikan diri, biarkan saja mereka kabur. Mendengar instruksi Tian Yuan, Yan Tiehu berhenti mengejar dan hanya melihat mereka yang berhasil melarikan diri, sambil mendengus kesal. Sialan." Yan Tiehu berdiri menatap kesal ke arah perginya para pemimpin sekte besar, sambil bergumam, "Aku harus membunuh mereka semua." Melihat Yan Tiehu yang justru fokus untuk balas dendam, Tian Yuan di belakang sontak memarahinya, "Kau berhentilah mengejar, yang terpenting sekarang adalah menemukan Gu Xuanchen." Sementara di dalam mulut ikan monster yang menelan Gu Xuanchen dan Luo Tian Yuan, terlihat mereka berdua yang masihlah hidup. Mereka sudah mulai terjun bebas ke dalam perut ikan monster, karena pedang yang Gu Xuanchen tancapkan untuk dijadikan pegangan terlepas. Tak berselang lama, mereka berdua telah terjatuh ke dalam perut ikan monster tersebut. Dan setelah berhasil mendarat dengan selamat ke dalam perut ikan monster, Gu Xuanchen mengembalikan pedang miliknya, sambil beranjak bangun. Luo Tian Yuan bergumam, "Saudara Gu, apa kamu baik-baik saja?" Melihat tempat di sekeliling di sana, Luo Tian Yuan bertanya, "Kita sekarang sedang berada di mana ini?" Berhubung dia sendiri juga tidak tahu mereka sedang berada di bagian mana di dalam tubuh ikan monster ini. Gu Xuanchen menyentuh perut ikan monster itu dan menggunakan kemampuannya untuk mencoba memeriksa lokasi mereka berada. Dan setelah melakukan pemeriksaan, Gu Xuanchen menyimpulkan bahwa mereka sekarang sedang berada di dalam perut ikan monster. "Aku khawatir kita berdua sekarang sedang berada di dalam perut ikan." Mengetahui bahwa mereka sekarang sedang berada di dalam perut ikan, Luo Tian Yuan sedikit terkejut. "Apa kita ditelan hidup-hidup?" Dan tak berselang lama, secara tiba-tiba terdengar gemuruh percikan air dari dalam perut ikan monster, dan terlihat segerombolan ikan kecil yang berenang ke arah mereka. Makhluk apa itu? Melihat segerombolan ikan monster yang semakin mendekat, Luo Tian Yuan seketika waspada. "Sialan, begitu banyak ikan aneh yang datang." Dengan ekspresi serius, Gu Xuanchen menanggapi, "Tidak masalah, kita hancurkan saja mereka semua yang datang." Menerima tanggapannya, Luo Tian Yuan langsung melesat maju melancarkan serangan ke arah segerombolan ikan tersebut menggunakan pedangnya. Dan membalas, "Haha, kau benar, kalau begitu izinkan aku untuk membukakan jalan bagi saudara Gu." Tak hanya akan tinggal diam, Gu Xuanchen juga membantu melancarkan serangan api ke arah segerombolan ikan tersebut. Namun, bukannya segerombolan ikan monster tersebut yang mati akibat terkena tebasan pedang Luo Tian Yuan, tapi, pedang yang dia gunakan untuk menyerang justru yang hancur dimakan ikan.
Luo Tianyuan sontak terkejut panik melihat pedangnya yang justru hancur dimakan ikan. Oh, tidak, sama seperti sebelumnya, ikan ini menggunakan kekuatan hukum dengan sangat terampil, energi pedangku yang menghantam para ikan ini, justru mereka telan semua. Tak hanya serangan Luo Tianyuan yang justru dilahap para ikan monster, serangan yang Gu Xuanchen lancarkan juga ikut ditelan para ikan monster tersebut, dan dia berpikir. Daripada mengatakan para ikan ini melahap kekuatan hukum, akan lebih tepatnya dikatakan bahwa para ikan ini memahami kekuatan hukum yang jauh melampaui kekuatan hukum domain suci. Dan oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan hukum domain suci, dan merubah kekuatan hukum tersebut menjadi kekuatannya sendiri. Setelah memikirkan itu, sambil tersenyum, Gu Xuanchen bersiap menggunakan kekuatan hukum miliknya, yang juga melampaui kekuatan hukum domain suci. Jika itu masalahnya, akan aku lihat apakah para ikan ini benar-benar mampu memakan apa saja. Tak menunggu lama, dua buah ikan koi yin dan yang, perwujudan dari kekuatan hukum Gu Xuanchen muncul di atasnya. Dan dua buah ikan koi yin dan yang tersebut langsung melesat maju menyerang para monster ikan danau Tianqi di sana. Tak mau kalah, para monster ikan danau Tianqi mencoba menggigit juga kedua ikan koi Gu Xuanchen, akan tetapi, gigi mereka justru yang patah. Melihat ikan koi yin dan yang Gu Xuanchen, yang berhasil mengalahkan para monster ikan di sana, sontak membuat Luo Tianyuan sangat kagum. Apa, saudara Gu, tindakan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengorbankan kekuatan hukummu sendiri? Ini luar biasa, ini sungguh indah, dan juga sangat menakjubkan kekuatan ikan anehmu ini. Namun, tiba-tiba, terdengar suara dari monster ikan yang meminta pengampunan. Tunggu, Master, tolong ampuni hidupku, jangan bunuh kami. Mendengar suara itu, Luo Tianyuan bergegas melihat sekelilingnya untuk mencari siapa yang berbicara, dan bertanya, siapa yang berbicara ini? Berhubung monster ikan tersebut sudah meminta pengampunan, Gu Xuanchen langsung menarik kembali kedua ikan koi yin dan yangnya, segera kembali. Setelah Gu Xuanchen menarik kembali kedua ikannya, perut ikan monster tersebut secara berlahan mulai meleleh, yang membuat Luo Tianyuan kebingungan, apa yang terjadi, apa ikan ini meleleh? Gu Xuanchen hanya menatap serius perut ikan yang mulai meleleh tersebut tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tak berselang lama, monster ikan yang menelan mereka berdua telah mengeluarkan mereka berdua dari dalam perutnya. Sambil membentuk kembali tubuhnya setelah mengeluarkan mereka berdua, monster ikan tersebut mengatakan, kau jangan menjadi tidak sabaran anak muda. Tak menunggu lama, monster ikan danau Tianqi telah berhasil membentuk kembali tubuhnya, dan bergegas meminta pengampunan kepada Gu Xuanchen, Master, mohon belas kasihannya. Sambil mengeluarkan kekuatan hukum di tangan kanannya, Gu Xuanchen bertanya, kalau begitu jelaskan siapa dirimu, kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskanku. Dengan ekspresi serius, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, maka aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Menerima ancaman dari Gu Xuanchen, monster ikan tersebut bergegas memberitahu siapa dirinya. Aku adalah ikan yang baru saja menelan kalian berdua, dan sekarang inilah tubuh asliku. Aku tak tahu sebelumnya bahwa kalian memiliki kekuatan yang begitu besar dan aku tidak sengaja menyinggung kalian, jadi aku mohon kalian bisa mengampuni hidup kami. Masih dalam posisi untuk menyerang, Gu Xuanchen lanjut bertanya, aku ingin tahu segalanya tentang asal-muasal Tianqi ini. Dengan sedikit ketakutan, monster ikan tersebut bergegas memulai penjelasannya, oh, baik, akan kujelaskan. Di luar domain suci ini, terdapat dunia yang disebut alam dewa tertinggi. Kekuatan surga yang bekerja di dalamnya juga jauh lebih halus dan rumit daripada kekuatan hukum di alam suci. Di sana terdapat istana Tianqi yang merupakan kekuatan utama di alam dewa tertinggi, dan danau Tianqi ini adalah milik mereka. Awalnya, kami, ikan Tianqi, seharusnya menjaga tempat ini untuk istana Tianqi, dan tidak boleh ada orang luar yang diizinkan untuk masuk. Sedangkan dunia kecil seperti domain suci ini, hanya dianggap sebagai alam rahasia tingkat rendah bagi orang-orang dari alam dewa tertinggi. Tidak hanya mereka memelihara makhluk spiritual di dunia kecil, ada juga beberapa kekuatan yang mengirim muridnya ke dunia kecil untuk pelatihan, yang disebut murid lintas alam. Mendengar penjelasan monster ikan tersebut,
Luo Tianyuan yang memang belum pernah mendengar hal-hal mengenai alam dewa tertinggi itu, hanya bisa bertanya-tanya. Alam dewa tertinggi, seorang murid lintas alam, apa itu? Hal seperti itu aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat kekuatan yang Gu Xuanchen miliki juga merupakan kekuatan yang berasal dari alam dewa tertinggi, monster ikan tersebut berasumsi. Aku melihat Tuan Muda ini memiliki banyak kekuatan yang seperti dari Istana Yin Yang dan Sekte Sungai Suci, jadi kamu pasti juga merupakan seorang murid lintas alam, bukan? Setelah mendengar semua penjelasan monster ikan tersebut, Gu Xuanchen merenung, dalam hatinya, Istana Yin Yang ini mengacu pada kekuatan buku surgawi Yin Yang di tubuhku. Mungkinkah buku surgawi Yin Yang benar-benar diturunkan oleh para praktisi murid lintas alam dari Istana Yin Yang ini? Jika dilihat dari sudut pandang ini, mantan pemilik Sungai Suci, dia mungkin juga merupakan seorang murid lintas alam. Monster ikan tersebut juga memberitahu alasan mereka dipelihara oleh Istana Tianqi. Istana Tianqi membesarkan kami hanya untuk menggunakan kami sebagai bahan untuk alkemis di masa depan. Dan dia memohon bantuan kepada Gu Xuanchen, jika kamu juga seorang murid lintas alam, bisakah kami meminta Tuan Muda untuk membawa kami pergi dari tempat ini terlepas dari dendam kita sebelumnya? Semua para monster ikan danau Tianqi di sana mulai memohon bantuan Gu Xuanchen, tolong Master, bawa kami semua keluar dari tempat ini. Namun, Gu Xuanchen jelas tak akan memberikan bantuan secara gratis, dia membalas, memangnya apa manfaatnya bagiku? Melihat Gu Xuanchen yang meminta imbalan dari mereka, monster ikan danau Tianqi tersebut, membuat sebuah tawaran, kami bisa mengajarimu teknik Tianqi. Aku pikir tingkat kultivasi Tuan Muda ini seharusnya telah mencapai batas pencerahan, dan teknik Tianqi ini berisi jalan surgawi dari alam atas, yang dapat membantu Tuan Muda menerobos. Menerima tawaran sebuah teknik Tianqi, Gu Xuanchen bertanya, teknik Tianqi, teknik apa itu? Monster ikan danau Tianqi, atau kita panggil saja ikan Tianqi, mulai menjelaskan, teknik Tianqi adalah metode rahasia Istana Tianqi. Awalnya teknik ini hanya bisa dipraktikkan oleh seorang murid langsung, jika dibandingkan dengan buku surgawi Yin Yang dan hukum Sungai Suci yang telah dipelajari Tuan Muda, ini jauh lebih kuat. Dan ikan Tianqi langsung berenang mengelilingi Gu Xuanchen, berniat untuk menunjukkan teknik tersebut kepadanya. Jika kamu masih ragu, aku dapat memperlihatkan teknik itu padamu terlebih dahulu. Tempat di sekeliling Gu Xuanchen seketika dipenuhi tulisan mengenai kekuatan hukum Tianqi. Dalam hatinya, ini seperti yang dikatakan ikan aneh ini, hukum Tianqi ini benar-benar sangat misterius. Setelah melihat pemahaman tentang kekuatan hukum Tianqi tersebut, tanpa pikir panjang lagi, Gu Xuanchen langsung mengeluarkan token Sungai Suci, untuk membantu para ikan Tianqi keluar dari sana. Tak menunggu lama, sebuah portal ruang dimensi muncul di sana, yang sontak membuat para ikan Tianqi sangat gembira, sangat bagus, kami akhirnya bisa bebas, kami bisa pergi dari tempat ini. Akan tetapi, mereka tidak langsung pergi. Bos ikan Tianqi melirik ke arah Gu Xuanchen, dan memberitahu, Tuan Muda, kamu sekarang masih berada di bawah air danau Tianqi. Dan ada sebuah batasan yang ditetapkan oleh Istana Tianqi di permukaan air. Meskipun Tuan Muda dapat menerobosnya sendiri setelah mempelajari teknik Tianqi, tapi kami bersedia berada di sini untuk melindungimu. Karena para ikan Tianqi ingin melindunginya di sana selagi dia berkultivasi, Gu Xuanchen jelas tak akan menolaknya, dia menyimpan kembali token Sungai Suci tersebut. Dan dengan serius, Gu Xuanchen membalas, baiklah, tanpa basa-basi lagi mari kita mulai. Tak ingin hanya menonton, Luo Tianyuan juga langsung bersiap mengikuti Gu Xuanchen mempelajari hukum Tianqi, sambil mengatakan, hahaha, kalau begitu aku juga akan mendapat sebuah manfaat dari berkah saudara Gu, aku akan mencoba berkultivasi untuk memahami hukum Tianqi ini. Scene berpindah 3 hari kemudian, Gu Xuanchen masih saja fokus dalam kultivasinya, sedangkan Luo Tianyuan sudah berhenti di sana. Melihat kultivasi Gu Xuanchen untuk memahami hukum Tianqi yang begitu cepat, membuat para ikan Tianqi sangat kagum. Luar biasa, ini baru 3 hari, dan dia sudah hampir memahami seni Tianqi sampai ke tingkat terakhir, bukan? Jika dia dapat memahami tingkat terakhir teknik Tianqi, maka seluruh dunia rahasia Tianqi dapat dikendalikan olehnya.
tunggu sebentar, dia sebenarnya sudah memahaminya. Dan benar saja, Gu Xuanchen secara tiba-tiba langsung membuka matanya, pertanda dia telah berhasil memahami seluruh hukum Tianqi. Aura miliknya sekarang telah menjadi semakin kuat. Gu Xuanchen juga mengeluarkan kedua ikan koi yin dan yang-nya untuk menguji kekuatan barunya. Kedua ikan koi yin dan yang merupakan perwujudan dari buku surgawi yin dan yang, mulai berevolusi. Sirip kedua ikan tersebut mulai berubah menjadi dua buah sayap. Sambil melirik kedua ikan koi di sampingnya, Gu Xuanchen mengatakan, kamu juga telah dipromosikan ke tahap baru, dalam hatinya. Sambil memahami teknik Tianqi, buku surgawi yin yang juga telah dikembangkan dengan sangat sempurna, sekarang tidak menjadi masalah untuk menyelamatkan ibu dari Gunung Baiwang. Luo Tianyuan menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat kepada Gu Xuanchen. Selamat bagi saudara Gu, karena telah mencapai ke tahap baru. Tak ingin membuang-buang waktu lagi di sana, Gu Xuanchen menyimpan kembali kedua ikan koi yin dan yang-nya. Baiklah, sudah hampir waktunya. Mereka semua bergegas pergi berenang menuju permukaan danau Tianqi, dengan Gu Xuanchen yang memimpin di depan, sambil mengatakan, sekarang waktunya kembali untuk menyelesaikan urusan dengan para tikus itu. Sementara itu, di aula pertemuan Sekte Gerbang 9 Surgawi, terlihat, Yan Tiehu, Tetua Yunsan, Tian Yuan dan Xiao Yao sedang berkumpul melakukan diskusi mengenai Gu Xuanchen. Yan Tiehu bertanya, Tetua Yunsan, kamu mengatakan bahwa Tuan Muda masih hidup, apakah itu benar? Sambil membelai jenggotnya, Tetua Yunsan menjawab, seharusnya tidak ada yang salah, tapi karena belum ada kabar dari Master Sekte, menurutku akan lebih baik tidak membocorkan berita ini. Tian Yuan menambahkan. Aku setuju dengan pandangan Tetua Yunshan, dia juga sebelumnya telah memahami dasar-dasar kekuatan surgawi, jadi alam rahasia Tianqi ini seharusnya tidak akan bisa membunuhnya. Xiao Yao menoleh ke arahnya, dan bertanya, Nona Tian Yuan, kekuatan surgawi, apa yang kamu bicarakan? Menerima pertanyaan tersebut, Tian Yuan mulai menjelaskan. Kekuatan surgawi dapat dikatakan sebagai bentuk tertinggi dari kekuatan hukum, dan orang-orang di domain suci ini menyerap kekuatan hukum yang disebarkan oleh surga. Ketika kamu benar-benar memahami jalan surga, kamu dapat menggunakan caramu sendiri untuk menciptakan segala sesuatu. Jika di alam dewa tertinggi, orang-orang di sana dapat menggunakan musik untuk mendorong pepohonan agar bisa tumbuh subur. Tak hanya itu, kamu juga dapat membuat kerajaan dari butiran pasir. Karena begitu kamu memahami kekuatan surgawi, kamu dapat menciptakan segala sesuatu. Setelah mendengar semua penjelasannya, Xiao Yao bergumam, kekuatan surgawi ini benar-benar sangat kuat. Dalam hal ini, sebaiknya kita bertindak sesuai dengan rencana Penatua Yunshan.